lagi bareng Eva Saragi, YouTuber ibu dan anak yang paling kece dan paling rempong sejagat raya. Kita masuk ke ranah MPASI. Nah, ini juga penonton YouTube aku banyak banget yang aware terhadap MPASI. Dia misalnya aku bikin video tentang MPASI itu selalu juga pada DM dan komen MPASI mulai umur berapa. Padahal aku udah kasih tahu, Dok. Coba dokter yang kasih tahu biar mereka percaya. Ya, jadi pemberian MPASI itu bisa dilakukan pada usia 6 bulan. Ya. Kenapa 6 bulan? Karena memang ternyata dari penelitian, ASI itu bisa mencukupi semua kebutuhan bayi sampai bayi berusia 6 bulan. Begitu bayi usia 6 bulan, maka kebutuhan bayi yang dipenuhi oleh ASI hanya 2/3-nya. Setelah 6 bulan hanya 2/3 yang dipenuhi oleh ASI. Oleh karena itu, sepertiga yang kurangnya harus dipenuhi dari MPASI. Seperti itu ya. Memang dulu WHO sempat menganjurkan pemberian MPASI itu 4 bulan. Ya. Tapi ternyata ada beberapa yang akhirnya terjadi kekurangan gizi karena pemberian MPASI yang salah dan pemberian ASI yang berkurang setelah diberikan MPASI. Jadi setelah dikaji ulang, dilakukan riset lagi, yaitu ditemukan ternyata sampai usia 6 bulan ASI masih bisa memenuhi kebutuhan bayi. Nah, jadi sekarang dianjurkan usia 6 bulan untuk diberikan MPASI. Diberikan MPASI 6 bulan. Nah, next pertanyaan adalah MPASI yang baik untuk anak-anak yang 6 bulan ke atas ini apa, Dok? Oh ya. Sekarang kan rame-rame menu 4 bintang gitu. Dan menu 4 bintang versus menu tunggal. Menurut dokter gimana? Ya, jadi anjuran terakhir dari WHO. Ini bukan kita yang nganjurin ya, WHO ya. Itu diberikan makanan pendamping ASI yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral. Ya. Jadi mungkin kalau orang-orang umum bilangnya 4 bintang gitu ya. Jadi memang dari awal dianjurkannya adalah menu yang seperti itu. Jadi makanannya sebetulnya serupa dengan makanan kita, makanan orang dewasa, tapi menu rumahan kita ya. Menu rumahan tapi dihaluskan. Gitu, dihaluskan dan lembut ya. Ininya, disaring ya, Dok. Iya, kalau umur 6 bulan disaring. Betul, seperti itu. Jadi sekarang tidak lagi dianjurkan pemberian menu tunggal. Kenapa? Karena ternyata pemberian menu tunggal itu bisa mengurangi kenaikan berat badan. Gitu. Dan biasanya kan menu tunggal yang dikasih apa? Paling sering buah-buahan, Dok. Iya. Buah naga, alpukat. Saya nggak kreatif jadi ibu-ibu. Ya. Jadi buah-buahan itu kalorinya sangat sedikit. Ya. Jadi gimana seorang anak itu akan mau naik berat badannya kalau dia mengkonsumsi kalori yang sedikit. Ya. Itu kalau saya selalu bilang sama ibunya, ini sering ya ibu-ibu mengeluh, Dok anak saya kok beratnya nggak naik ya, padahal makannya banyak. Begitu saya tanya, ibu kasih makan apa? Ya saya kasih makan pisang, apel, alpukat, kemudian wortel, semua saya pura, Dok, banyak makannya. Oh ya, itu makanan diet, itu ibu aja yang makan, saya bilang gitu ya. Jadi anaknya dikasih daging, dikasih tahu, dikasih tempe, dikasih beras, saya bilang gitu ya, dikasih hati gitu ya, dikasih ikan, lauk-lauk yang lain, saya bilang gitu. Kalau hanya buah, ya itu makanan orang diet. Benar. Oke deh Kak, aku kasih menu 4 bintang start dari usia 6 bulan. Nah, tiba-tiba si anak bayi ini hanya setiap harinya kan asupannya susu nih, Dok. Tiba-tiba dikasih menu 4 bintang yang ada komposisi daging ataupun ikan. Si ibunya tuh bingung, takutnya dia pencernaannya nggak lancar nih Kak, kayaknya berat banget nyerna langsung makanan berat gitu. Boleh nggak sih, Dok, kita berikan masa transisi, jadi mereka mau berikan menu tunggal atau pure itu? Gimana menurut dokter? Gini, kalau anaknya gemuk sih masih aman. Tapi kalau anaknya sudah beratnya kurang, benar, harus kita kejar. Harus dikejar itu. Dan satu lagi, ikan, semua itu kan ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin mineral, itu semua ada di susu kan.
entah di ASI, entah di susu formula itu ada. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Jadi nggak usah takut. Benar-benar. Ilmu baru nih saudara-saudara. Mungkin kita nggak susu pun mengandung hal itu sama. Iya. Jadi nggak usah takut si anak ini pencernaannya terganggu karena mencerna sesuatu yang menurut mereka berat. Ternyata enggak ya dok ya. Sama kan Sama, benar-benar. Karena ada yang bilang benar-benar baru DM saya bilang, Kak, pencernaan anak aku itu maksudnya terganggu. Kadang dia susah sembelit gitu ya. Apakah nggak coba dulu nih Kak menu tunggal gitu. Lagi-lagi saya juga bukan sebagai tim medis dan sebagai ibu-ibu aja yang men-share apa yang sudah saya lewatin gitu. Dan saya bilang, ya disarankan dokter memang selalu menu 4 bintang. Kalau memang kamu mau ada masalah seperti itu ya konsultasikan lagi ke dokter anak kamu. Aku selalu bilang kayak gitu tuh dok. Jadi sebenarnya sama ya, di susu pun ada kandungan tersebut. Iya, jadi nggak ada alasan untuk si anak ini berat mencernanya. Oke, ya, hanya yang perlu diperhatikan misalnya anak 6 bulan jangan dikasih nasi dong, iya, ya kan? Benar. Bentuknya harus halus seperti itu. Mungkin jadi dokter setuju nggak kalau bikin MPASI itu kita nggak perlu ribet dengan produk-produk alat MPASI yang high tech gitu? Nggak perlu ya. Pakai panci yang di rumah ya dok ya. Benar. Karena ibu-ibu masa kini gitu dok, harus pakai alat. Padahal aku ngalamin anakku 6 bulan cuma makan 1 sendok, alatnya yang banyak, yang gede banget. Jadi akhirnya stres sendiri ya. Jadi benar-benar cuma disaring aja ya dok, bikin biasa aja. Oke. Terus ini kita menjelang penutupan nih dok. Aku tadi udah ngomongin masalah menu 4 bintang, kemudian banyak juga setelah anak mengenal empati itu jadi buang air besarnya itu jadi nggak lancar atau sembelit, bahkan mereka bilang, ada kak aku udah seminggu nih nggak BAB, emang dikasih apa? Aku tanya gitu, anakku baru MPASI. Gimana dok terhadap MPASI dan pencernaan tadi yang bisa mengakibatkan sembelit? Jadi memang ada peralihan ya, yang tadinya tidak banyak serat jadi lebih banyak serat. Makanya frekuensinya dan konsistensi dari MPASI-nya itu yang perlu diperhatikan. Kemudian juga jangan lupa, yang sering lupa dikasih air putih setelah minum. Gitu. Benar, karena air putih juga membantu untuk melancarkan pencernaan sehingga pupnya tidak terlalu keras. Gitu. Jadi itu hal yang agak wajar ya dok, kalau misalnya setelah dia mengenal MPASI memang terjadi masa peralihan tadi. Makanya umur 6 bulan jangan langsung dikasih MPASI-nya 3 kali. Iya, berapa kali dok? Bertahap dulu 1 sampai 2 kali. Nanti dilihat kemampuannya, dilihat buang air besarnya, nanti baru ditambahkan lagi usia 8 bulan 3 kali, 4 kali. Karena nanti umur 1 tahun tuh totalnya anjurannya bisa 5 kali makan. Jadi 5 kali makan tuh 3 kali makan utama, 2 kali selingan. 5 kali makan. Gitu. 5 kali selingannya makan. dihitung makan ya. Makan selingannya itu yang tadi bisa menu tunggal tadi buah-buahan ya. Buah atau snack, biskuit atau ya. Jadi satu lagi yang sering salah orang tua itu biskuit dijadikan makanan pendamping ASI utama. Oh, yang dicairin itu dok. Itu adalah hitungannya snack. Bukan makanan utama. Makanan utama yang dibilang 4 bintang itu. Iya. Oke. Jadi banyak yang bilang, Kak, berat badan bayiku itu nggak naik-naik ya tadi itu. Ternyata salah kita kasih tadi menunya kalorinya sedikit, kita kasih buah, kemudian snack yang dijadikan bubur karena nggak ngejar ya dok gitu. Nah banyak yang bilang kalau umur 6 bulan itu timbangan si anak harus 2 kali berat badan ketika lahir. Benar nggak dok? Itu hitungan kasar ya. Hitungan kasar aja, tapi nanti lebih pastinya sebaiknya setiap kontrol ke dokter atau ke bidan atau ke petugas kesehatan, bayi itu selalu diplot kurva pertumbuhannya. Jadi kita tahu seperti apa kurva gitu ya. Karena kan nanti untuk bayi prematur agak berbeda, untuk bayi yang normal agak beda lagi. Oke, gitu. Jadi intinya kalau kalian bingung berat badanku on track atau enggak, jadi tanya langsung ke dokter, ke bidan atau ke tim medis terkait. Nanti ada kurvanya on track atau enggak. Kalau anak kalian nggak mau makan, terkait nggak mau makan itu banyak yang GTM dok katanya. Kalau misalnya 6 bulan dikasih makan dia mingkem, nggak bisa. Sendoknya tuh nggak mau dimasukin dok, gimana tuh dok? Ya untuk GTM itu faktornya banyak sekali, dari mulai rasa makanan, kemudian dari suasana makanan atau waktu pemberian makan yang tidak tepat. Susu gitu ya dikasih. Misalnya habis minum susu dikasih masih kenyang gitu. Jadi faktornya banyak dan itu mesti dikaji setiap anak agak berbeda. Yang disalahin apa dok kalau GTM?
mau tumbuh gigi. Gigi disalahin lagi. Gigi disalahin lagi. Oh iya, satu lagi saya lupa. Pemberian makanan pendamping ASI ini boleh diberikan di atas 4 bulan. Tapi kalau di bawah 4 bulan tidak boleh sama sekali. Oke. Jadi seperti yang tadi sempat dibilang kalau 3 bulan anak zaman dulu dikasih pisang nggak apa-apa. Ya kebetulan itu. Saya selalu bilang, oh iya Bu, dulu anak ibu untung selamat namanya. Iya, untung selamat, benar. Karena di bawah 4 bulan itu bahaya ya Dok. Betul, saluran pencernaan belum matang. Betul. Iya. Seperti tadi bisa terjadi usus yang melipat atau namanya invaginasi, dan itu tidak ada obatnya, itu harus dioperasi. Dan kalau terlambat memang bisa ususnya pecah hingga infeksi berat, bisa juga menimbulkan kematian. Jangan deh ibu-ibu, bayangin kita aja operasi takut, apalagi anak usia 3 bulan, 4 bulan kita harus masuk. Serem deh, kasihan jangan. Jangan kemakan omongan tetangga, omongan temen, omongan orang tua, apalagi omongan mertua ya. Lebih takut sama mertua apa lebih takut anaknya kenapa-napa gitu. Mungkin satu solusi, ajak mertuanya ke dokter anak atau ke dokter. Pokoknya ke tenaga kesehatan yang bisa ikut mengedukasi. Iya, benar-benar. Karena biasanya agak susah tuh ngelawan mertua. Benar, iya. Nih tips dari dokter Lia, daripada gontok-gontokan sama mertua, diem-dieman, perang dingin. Kalau anaknya mau ke dokter, mertuanya diajak mah ikut gitu. Dengan dari kalian udah dipikirkan gitu kan, nanti gua kasih tahu nih si dokternya, gua tanya gitu kan. MPASI itu mulai umur berapa? 6 bulan. Jadi mertua lu tuh diem gitu ya. Jadi pakai strategi ibu-ibu gitu, jangan diem-dieman sama mertua. Oke deh Dok. Jadi intinya MPASI dini itu no banget ya Dok ya. Bahaya gitu. Jadi mulai dari 6 bulan berikan MPASI dan ASI yang terbaik untuk makanan atau minuman buat si anak yang berusia 6 bulan ke bawah. Dan pemberian sufor yang mahal, yang murah sami mawon ya Dok. Iya, sama aja. Nggak anak yang mahal itu bakal pinter, yang murah bakal lebih nggak pinter. Kalau teman-teman di luar sana mau konsultasi lebih lanjut terkait MPASI ya, terkait juga tadi GTM, teman-teman bisa datang langsung ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Semeri Basra. Jangan lupa juga nanti di Instagramnya @semeri_basra. Kemudian nanti langsung datang dengan Dokter Raden Lia Mulyani, spesialis anak. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Ilmu hari ini sangat berguna buat saya dan ibu-ibu rempong di luar sana. Semoga kita makin rempong dengan ilmu-ilmu yang dokter sudah berikan. Jangan lupa di like, di subscribe video ini, dan di share ke semua ibu-ibu rempong di dunia ini supaya mereka ikutan rempong kayak kita. Dan sampai ketemu di video Elva berikutnya. Dadah. Dadah dong Dok. Dadah.